Bab 1606, memangnya kamu layak. Kemunculan aura kuat secara mendadak membuat muka semua master tingkat dewa utama di lokasi berubah. Mereka memandang Sander dengan waspada, karena aura menakutkan itu datang dari Sander. Di bawah tatapan waspada semua master tingkat dewa utama, sebuah bayangan virtual mendadak muncul di atas Sander. Bayangan virtual itu berangsur-angsur terbentuk menjadi seorang lelaki paruh baya. Ketika melihat lelaki setengah baya itu, seluruh master tingkat dewa utama yang ada tercengang. Zoxin. Barak memandang lelaki paruh baya itu dengan takut. Sesudah mendapat konfirmasi dari Barak, para master tingkat dewa utama tersadar, ketakutan yang mendalam mendadak muncul di mata mereka. Siapa itu Zoxin? Orang luar hanya tahu kalau dia adalah orang nomor 1 dalam daftar buronan penghujat, tapi mereka tidak tahu kalau Zoxin pernah menjadi anggota Aula Laksa Dewa Pusat, dan dia adalah ketua Aula Sanwu dari Aula Laksa Dewa Pusat, departemen paling kuat di kuil Dewa Pusat. Tak hanya itu, konon dia pernah ditunjuk oleh ketua Aula Laksa Dewa sebelumnya sebagai ketua berikutnya. Namun kemudian, karena alasan yang tidak diketahui, Zoxin mengkhianati Aula Laksa Dewa, menjadi penghujat dan menghilang dari dunia. Barak tidak menyangka Zoxin akan muncul di sini. Barak memandang Zoxin sambil mencibir, tadinya aku masih heran bagaimana Sander bisa berani datang ke Aula Laksa Dewa kita sendirian. Ternyata ada kamu di belakangnya. Para dewa utama di lokasi mendadak sadar kalau orang di belakang Sander adalah Zoxin. Dari sudut pandang tertentu, Sander juga dilatih Aula Laksa Dewa Pusat, tidak heran dia begitu kuat. Zoxin tertawa dan tidak menjelaskan apapun. Pandangannya tertuju pada Barak. Ternyata orang sepertimu bisa menjadi dewa utama eksekutif. CKECK. Kamu masih saja tak berguna seperti sebelumnya. Barak memandang Zoxin. Dulu kamu disebut sebagai master terbaik di Aula Laksa Dewa Pusat. Aku mau lihat apa benar kamu layak menyandang gelar itu. Mau bertarung denganku? Zoxin tertawa sambil mengejek, tanyakan pada Murong apa kamu layak atau tidak. Murong, ketua Aula Laksa Dewa Pusat. Barak tertawa. Layak atau tidak, harus tarung dulu baru tahu, kan? Sambil berbicara, dia melangkah maju, merentangkan telapak tangannya, dan sebuah stempel resmi pun terbang ke langit. Saat berikutnya, sebuah kekuatan misterius langsung menyelimuti dia dan Zoxin. Domain Dewa Utama. Dengan bantuan dari stempel resmi, kekuatannya langsung meningkat pesat. Aura kuat itu secara langsung mengejutkan beberapa master tingkat dewa utama di lokasi dan membuat mereka terpental. Barak memandang Zoxin. Mati saja kamu. Begitu dia selesai berbicara, stempel resmi itu mendadak jatuh lurus ke bawah dengan kekuatan yang sangat menakutkan, dan hendak menghancurkan Zoxin. Namun, Zoxin hanya mengayunkan lengan bajunya. Sebuah kekuatan menyapu bak angin musim gugur yang menyapu dedaunan yang gugur. Hanya dalam sekejap, domain dewa utama Barak langsung hancur, stempel resminya juga retak seketika. Barak terpental puluhan ribu kaki jauhnya. Melihat itu, semua dewa yang ada sontak ngeri. Zoxin memandang Barak yang wajahnya pucat pasi dengan pandangan meremehkan. Sekarang kamu sudah tahu diri, kan? Muka Barak terlihat sangat masam. Zoxin memandang ke kedalaman langit. Murong, masih tidak keluar. Zoxin. Di waktu ini, terdengar suara dari langit, kamu masih pemarah seperti biasanya. Seorang lelaki setengah baya muncul di tempat kejadian. Dia mengenakan jubah yang indah dan terlihat sangat tenang. Murong, ketua Aula Dewa. Para dewa utama di tempat buru-buru memberi hormat. Murong memandang Zoxin sambil mendesah. Kita sudah lama tak bertemu, semua sudah berubah. Sambil bicara,
Dia melihat ke arah Sander yang sedang memulihkan tubuhnya di kejauhan. Apa dia muridmu? Dia sangat luar biasa. Dari semua generasi muda, tidak ada satupun anak muda Aula Laksa Dewa Pusat yang bisa dibandingkan dengannya. Zoxin tersenyum sambil berujar, apa selama ini kamu tenang menjadi ketua Aula Dewa? Murong terkekeh sambil berujar, Zoxin, ketika aku memerintah Aula Laksa Dewa Pusat, Aula Laksa Dewa Pusat hanya berada di urutan paling bawah. Tapi sekarang, Aula Laksa Dewa adalah nomor 1 di seluruh wilayah Bintang Laksa Dewa. Jangankan wilayah Bintang Laksa Dewa, bahkan di galaksi Goda, Aula Laksa Dewa Pusat bisa menduduki peringkat 5 besar. Ini adalah harapan guru sepanjang hidupnya tapi tidak bisa dilakukannya. Zoxin menandang Murong. Apa kamu lupa bagaimana kamu menjadi ketua Aula Dewa? Murong menggelengkan kepalanya. Sejak zaman dahulu, siapa yang pernah mencapai hegemoni dengan cara yang bersih? Zoxin, kamu benar-benar mengecewakanku. Bahkan sekarang, pemikiranmu masih begitu rendah. Masih saja memakiku dengan alasan etika moral. Konyol sekali. Zoxin tertawa. Aku juga tidak menyangka kamu akan menipu diri sendiri seperti ini. Kamu dulu hanyalah seorang pengemis. Kalau bukan karena guru yang menampungmu, kamu pasti sudah berubah menjadi debu sejak lama. Tapi bagaimana kamu membalas budi guru? Kamu membunuhnya dengan tanganmu sendiri. Mendengar hal itu, para dewa utama terdiam dan pura-pura tidak mendengar. Murong memandang Zoxin. Zoxin, sejak kecil, aku tidak kalah darimu dalam apapun, tapi di matanya, hanya ada kamu, dan pada akhirnya dia bahkan mau mendukungmu untuk menjadi ketua aula ini. Dia benar-benar terlalu memihak, jadi aku hanya bisa membunuhnya lebih dulu. Zoxin memandang Murong lekat-lekat. Dia sudah membesarkanmu. Murong mengangguk. Aku tidak pernah menyangkal itu. Di hatiku, dia masih seperti ayahku, tapi ini tidak memengaruhi keputusanku untuk membunuhnya. Zoxin memicingkan matanya, niat membunuh melintas di matanya, dia pun perlahan mengepalkan tangan kanannya. Murong tersenyum sambil berujar, Zoxin, lihatlah Aula Laksa Dewa Pusat sekarang ini. Kekuatan dan statusnya sudah jauh melampaui yang sebelumnya. Fakta sudah membuktikan kalau aku lebih cocok menjadi ketua. Ngomong-ngomong, tidak lama lagi aku akan pergi ke Kuil Goda. Dan menjadi orang pertama di Aula Laksa Dewa Pusat yang menjadi ketua Kuil Goda. Zoxin tertawa. Kamu mungkin tidak akan punya kesempatan itu. Murong memandang Zoxin. Bahkan di masa keemasanmu, kamu bukanlah tandinganku, apalagi dengan keadaanmu sekarang. Sambil berbicara, dia melihat ke arah Sander yang berada di belakang Zoxin sambil berujar penuh senyum. Menurutku, andalanmu seharusnya kultivator pedang ini. Dia dan Zoxin punya guru yang sama, jadi dia secara alami bisa melihat kalau apa yang dipelajari Sander bukan ajaran Zoxin. Murong memandang Sander sambil berujar penuh senyum, harus kuakui, kemunculan kultivator pedang muda ini benar-benar mengejutkanku. Kupikir dia hanya seorang penghujat biasa, tapi aku tidak pernah menyangka dia begitu hebat. Aula Laksa Dewa Selatan sengaja melepaskannya, agar Aula Laksa Dewa Pusat menanggung akibat membunuhnya. Sampai di sini, dia tersenyum sambil berujar, Zoxin, aku jadi agak penasaran dengan asal-usulnya. Zoxin mengabaikan Murong dan berbalik memandang Sander di sampingnya. Bagaimana keadaanmu? Sander menarik napas dalam-dalam. Di waktu ini, tubuhnya sudah pulih. Dia memandang Master Aula Laksa Dewa Pusat di kejauhan sambil berujar, masih kuat bertarung. Zoxin tersenyum sambil berujar, baguslah. Sambil berbicara, dia merentangkan kedua telapak tangannya,
cahaya keemasan mendadak menembus di antara kedua alis Sander. Duar. Sebuah baju besi emas muda mendadak muncul di tubuh Sander. Baju sirahnya entah terbuat dari sisik apa, seluruhnya berwarna emas muda, berkilau dan halus bak cermin. Sander sedikit kaget. Zoxin berujar, ini adalah senjata dewa, yang disebut sirah kura misterius, yang terbuat dari sisik binatang suci penyu hitam emas. Guruku yang kasih ke aku. Sander buru-buru berujar, terima kasih atas hadiahnya. Hadiah apa? Zoxin melotot ke arah Sander. Aku hanya meminjamkannya, bukan kasih ke kamu. Kamu harus mengembalikannya padaku sesudah pertempuran ini berakhir. Sander terdiam. Zoxin benar-benar dilema. Dia sedikit takut pada Sander. Walau orang ini adalah kultivator pedang, dia benar-benar berbeda dari para kultivator pedang yang dia temui sebelumnya. Kebanyakan kultivator pedang yang dia temui sebelumnya cukup jujur. Zoxin memandang Murong dari kejauhan dan mengirimkan suaranya dengan energi Suan ke Sander, nanti saat pertarungan dimulai, jangan bertarung sampai mati. Carilah cara untuk melarikan diri. Sander bertanya dengan kaget, bagaimana denganmu, senior? Zoxin berujar, aku ada cara sendiri. Sander menggelengkan kepalanya. Kalau itu bukan Murong, dia masih percaya pada Zoxin, tapi sesudah Murong muncul, dia tahu kalau tidak satu pun dari mereka bisa melarikan diri hari ini. Zoxin berujar lembut, aku akan mencari cara untuk menahan mereka. Hidupmu lebih berarti dari hidupku. Sander memandang Zoxin yang tersenyum sambil berujar, tujuanku sebelumnya adalah untuk menggulingkan Aula Laksadewa, tapi aku tahu kalau aku tidak akan pernah bisa melakukannya dalam kehidupan ini, dan kamu pasti bisa melakukannya, jadi kalau aku mati, apa kamu bisa meminta pamanmu membangkitkanku? Sander memikirkannya sambil berujar, sepertinya pamanku tidak bisa membangkitkan orang mati. Zoxin sedikit kaget. Dia memandang Sander sejenak sambil berujar, aku menarik kembali perkataanku tadi. Kita tanggung saja bersama. Sander terdiam. Zoxin memandang Murong dari kejauhan sambil tertawa. Murong, kemarilah, aku mau lihat bagaimana kekuatanmu sesudah lama tak bertemu. Sesudah itu, dia mendadak merentangkan kedua telapak tangannya, dunia hampa ini pun menjadi ilusi dan transparan. Melihat itu, raut muka para Master Aula Laksa Dewa menjadi serius. Kekuatan Zoxin memang menakutkan. Master tingkat Dewa Utama biasa bukanlah tandingannya sama sekali. Di waktu ini, Murong di kejauhan mendadak tertawa. Zoxin, kalian berdua bukan lawanku. Zoxin mengernyit. Murong memandang Sander sambil berujar penuh senyum, Aula Laksa Dewa Selatan sengaja melepaskannya, dan mau aku, Aula Laksa Dewa Pusat, melawan kekuatan di belakangnya. Walau aku tidak takut, aku pikir itu sama sekali tidak perlu, jadi aku sudah melaporkan situasi Sander ini ke Kuil Goda. Di waktu ini, sambil berbicara, dia memandang ke kedalaman langit, matanya sedikit memicing. Kita sudah sampai. Duar. Di ujung, di bagian terdalam galaksi, galaksi itu mendadak mendidih dan bergulung, lalu seorang perempuan berpakaian merah, memakai kerudung putih, dan memegang sabit perlahan berjalan keluar. Ketika melihat perempuan ini, raut muka Zoxin mendadak berubah drastis, dia pun berujar dengan ngeri, persetan. Biarawati Goddess. Di waktu ini, Biarawati Goddess mendadak mendongak. Tatapannya menembus galaksi dan alam semesta yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya jatuh pada Sander. Di waktu ini, Sander pun bergidik. Di waktu berikutnya, Duar. Baju sirah suci yang baru saja dikenakannya meledak dan berubah menjadi abu. Satu tatapan bisa menghancurkan sebuah sirah dewa. Bersambung.